Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah. Selamat datang kembali di channel kita Kodrat Ilahi. Salam sehat selalu buat kita semua. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita dan melindungi kita di dalam kesehatan dan memberkati setiap kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang masalah kerudung atau yang disebut juga dengan khimar atau dengan jilbab. Ya. Apakah kerudung itu tradisi atau memang itu perintah? Hari ini kita akan membahas dari semua banyak kitab-kitab yang menuliskan tentang kerudung atau khimar atau tentang jilbab itu sendiri. Ya, di masa pada zaman Yahudi, ya dalam kitab Yahudi atau kitab Yudisme, di dalam kitab Talmud Yahudi, ya menyatakan, ya tertulis, apabila seorang wanita melanggar syariat Talmud, ya Talmud ini adalah kitab Yahudi, seperti keluar ke tengah-tengah masyarakat tanpa mengenakan kerudung atau berceloteh di jalan umum atau asik mengobrol bersama laki-laki dari kelas apapun atau bersuara keras di rumahnya kelas apapun atau sehingga terdengar oleh tetangga-tetangga, maka dalam keadaan seperti itu suami boleh menceraikan tanpa membayar mahar padanya. Wah, ini bagi manusia saat ini ya sangat berat. Ya, kalau bersuara keras, ya atau ngobrol di tengah jalan, di pinggir jalan, itu suami berhak menceraikan, apalagi tidak memakai kerudung atau jilbab. Ya. Dan ini tertulis pada Al-Hizab, ya, Abul Ala Maududi, ya, halaman 6, ya, di dalam kitab Talmud. Dalam kebudayaan Yahudi, kerudung juga menyimbolkan kondisi yang membedakan status dari kemewahan yang dimiliki oleh wanita. Jadi status wanita itu bisa dilihat dari kerudungnya. Ya. Mengenakan kerudung kepala menandakan martabat dan keagungan seorang wanita bangsawan Yahudi. Oleh karena itu, di masyarakat Yahudi kuno, ya, pelacur-pelacur tidak diperbolehkan menutupi kepalanya. Tetapi pelacur-pelacur sering memakai menutupi kepalanya agar mereka lebih dihormati. Ya, dulu zaman Yahudi banyak pelacur-pelacur itu menutupi kepalanya, kerudung, untuk dihormati seperti wanita-wanita biasa normal seperti itu, ya, di zaman Yahudi pada masa itu, ya, karena orang-orang Yahudi yang namanya kerudung itu termasuk satu kemegahan, ya, atau golongan ningrat di zaman suku Yahudi. Wanita-wanita Yahudi, ya, di Eropa juga menggunakan kerudung sampai abad ke-19 hingga mereka mencampur baur dengan kebudayaan sekuler. Dewasa ini, wanita-wanita Yahudi yang soleh dan tidak pernah memakai penutup kepala kecuali bila mereka mengunjungi sinagog. Ya. Makanya kalau kita lihat di searching di Google, ya banyak wanita-wanita Yahudi berkerudung hitam semuanya, dia pakai cadar, kelihatan matanya saja. Nah, itu banyak orang-orang Yahudi di sinagoge sampai saat ini memakai seperti itu. Ya, itu buat kalangan daripada Yahudi. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang kekristenan. Bagaimana menurut kekristenan tentang ajaran kerudung atau jilbab itu sendiri? Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya.
Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya, jadi di sini ya setiap wanita yang ingin berdoa dan bernubuat atau beribadah harus menggunakan kerudung, ya. Kerudung atau jilbab atau khimar. Ya. Jadi tradisi kerudung ini, ya, kebudayaan atau perintah kerudung ini dari masa Yahudi sampai masa kekristenan juga masih dipakai. Ya. Sebabnya di setiap gereja mula-mula gereja ortodok, ya setiap ibadah wanita-wanitanya harus berkerudung. Sebab kalau tidak berkerudung, Alkitab katakan menghina kepalanya. Ya. Seperti wanita yang dicukur rambutnya. Sebabnya satu perintah dari Allah itu sendiri buat wanita-wanita yang ingin berdoa, ya beribadah, di setiap doa-doanya harus menggunakan kerudung atau jilbab. Begitu juga kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 24 ayat yang ke-63. Kejadian pasal 24 ayat 63 sampai 65. Menjelang senja, Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. Ribka juga melayangkan pandangannya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telengkungnya dan bertelengkunglah ia. Ya, mengambil telengkungnya atau khimar atau jilbab atau kerudung. Lalu Ribka berkerudunglah ia. Ya. Jadi kerudung atau jilbab dalam tradisi kekristenan tidak jauh berbeda dengan tradisi Yahudi. Ya, memang setiap aturan ya dari zaman Yesus, ya pada saat itu Yesus belum mengajarkan tentang kekristenan. Apa yang diajarkan tentang Yahudi, ya, cara ibadah, liturginya, ya mentaati kitab Tanakh seperti itu. Ya itu dalam tradisi kerudung di dalam kekristenan. Ya. Lalu kita lihat di dalam kitab Hindu, ya menurut ajaran Hindu. Dikatakan ketika Brahma berpapasan, ya, dan ketika Brahma memilih Anda seorang perempuan, kalian hendaknya menundukkan pandangannya. Tidak boleh memandang. Anda harus menyembunyikan pergelangan Anda dan tidak boleh memperlihatkan apa yang dipergelangkan Anda. Itu di dalam Him 33 persis 19. Orang tidak boleh senonoh apabila seorang suami mengenakan pakaian istrinya, tidak boleh mengenakan pakaian lawan jenisnya. Ya. Dan Rama berkata kepada Sinta, dia memerintahkan akan menundukkan pandangannya dan mengenakan kerudung. Ya. Itu di dalam kitab Mahafir. Kitab Mahafir, ya. Jaritra, ya, buku 2 halaman 71. Jadi
kerudung juga atau jilbab juga diperintahkan dalam kitab orang Hindu. Sebabnya orang Hindu sendiri, wanita-wanitanya juga berkerudung pada saat dia masuk ke dalam kuil di dalam wihara untuk dia bersembahyang. Ya. Dan juga menurut daripada kitab Buddha, ajaran Buddha, ya, anjuran memakai jilbab atau cadar bagi kaum Buddha. Pada masa Sang Buddha, beberapa wanita memakai cadar, walaupun lebih sebagai pelindung yang sama dengan topi daripada untuk menutupi wajah. Namun sekitar awal milenium pertama, cadar mulai dianggap sebagai hal yang sepantasnya bagi wanita kelas yang atas, dan mereka berada di dalam rumah. Ya, kerajaan itu menutupi dirinya mereka dengan cadar. Ini merupakan awal dari yang disebut Burda. Ya. Dan ini diadakan di ajaran Buddha pada saat itu di abad-abad ke-13. Itu sebabnya wanita-wanita Buddha di India sendiri, dia memakai menutupi kepalanya, kerudung itu sendiri. Ya. Jadi kerudung itu, ya, perintah turun-menurun dari kitab Yahudi, kekristenan, Hindu dan Buddha, ya. Diajarkan tentang kerudung. Nah, di ajaran kitab Buddha sendiri, ya, di abad pertama sebelum Masehi dan sampai abad ketiga sebelum Masehi, mengandung kisah yang menarik berkenaan dengan masalah wanita memakai cadar. Ya, dulu kan pakai cadar. Kalau kita lihat cerita-cerita film India itu, kalau menikah sudah pakai kerudung, taruh cadar di sini. Ya, itu. Jadi perintah cadar atau berkerudung atau jilbab, ya, itu ada di dalam kitab-kitab, ya, hampir seluruh ajaran, ya, mengatakan tentang hal itu, ya, tentang jilbab itu sendiri, ya. Nah, bagaimana menurut pandangan jilbab menurut Islam liberal? Ya, menurut Islam liberal dikatakan jilbab adalah tidak wajib, hanya budaya Arab, ya. Bahkan dikatakan Muhammad Said Al-Samawi, seorang tokoh liberal Mesir yang memberikan pernyataan kontroversi bahwa jilbab adalah produk budaya Arab. Pemikirannya tersebut dapat dilihat dalam buku kritik atas jilbab yang diterbitkan oleh jaringan Islam liberal dengan The Asia Foundation. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa jilbab itu tidak wajib, ya, bagi orang kaum liberal, yang Islamnya liberal. Karena dia tahu bahwa ajaran ini, perintah ini atau tradisi ini dari zaman-zaman Yahudi sudah dilakukan sampai, ya, zaman-zaman saat ini, ya, dilakukan tentang jilbab itu sendiri, ya, di dalam ajaran Islam liberal. Nah, di dalam Islam yang lain, ya, ada yang menyatakan bahwa itu adalah perintah yang sangat wajib, ya. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, ya, sebelum Islam ada, ajaran-ajaran kebudayaan yang lain seperti kebudayaan Hindu, Buddha, Yahudi, sampai kekristenan sendiri memerintahkan tentang hal itu dan kebudayaan itu sudah terjadi. Nah, bagaimana sudut pandang jilbab menurut kejawen, kepercayaan? Ya, dikatakan di dalam kejawen, ya, di dalam kitab kejawen bukan jilbabnya yang tidak boleh, tetapi karena ini kegiatan adat istiadat, ya, pada masa itu orang-orang yang berjilbab atau berkerudung tidak boleh memasuki keraton Jogja. Tetapi bukan masalah dia berjilbab, ya, ini masalah tentang kebudayaan. Ya, kebudayaan yang terjadi di dalam keraton tersebut, ya. Dikatakan, ya, meskipun jilbab hanya tidak boleh, tetapi karena ini kegiatan adat istiadat, maka semua wartawan harus bersanggul, kata Haris Jawari,
salah satu anggota tim media center. Ya, jadi memang kalau di keraton ya harus memakai sanggul. Jadi tidak berkerudung seperti itu. Ya. Tapi di luar daripada ajaran kejawen, ya di dalam kitab kejawen itu menuliskan tentang jilbab itu sendiri, ya tentang wajib untuk memakai kerudung, ya. Jadi di sini kenapa saya memberikan tentang materi ini supaya kita membuka pola pikir kita, ya membuka pola pikir kita tentang wawasan berkerudung. Dari ajaran-ajaran Yahudi, ajaran Kekristenan, ya sampai ajaran Hindu dan Buddha, dan ajaran-ajaran kejawen itu sendiri. Ya. Bahkan ajaran Islam liberal, ya jilbab itu bukan suatu perintah yang sangat wajib. Ya, karena mungkin menurut sudut pandang saya, ya karena dia mengetahui tentang sejarah. Ya itu aja yang harus saya bagikan tentang jilbab atau kerudung atau khimar pada hari ini. Ya kiranya buat kita semua bisa membukakan wawasan kita bahwa jilbab atau kerudung itu adalah satu tradisi yang memang turun menurun pada masa lalu sampai saat ini. Ya itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Waalaikumsalam.